Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. KPU sudah terbongkar hari ini yang awalnya mengaku tidak ada kontrak sama sekali begitu kan. Pada akhirnya sekarang sudah ketahuan. Lantas bagaimana begitu? Ini KPU akui kontrak Alibaba Cloud ya. Roy Suryo mengatakan indikasi awal terbongkarnya kebobrokan ya. Mengapa Roy Suryo itu yakin sejak awal bahwa cloud mereka terhubung dengan Alibaba. Pada akhirnya mereka ya sana sini klarifikasi sana sini dan pada ujung-ujungnya mereka terbongkar juga begitu kan. Biarlah waktu yang akan menjawab. Nah, dengan adanya situasi seperti ini yang saya katakan sejak awal ya, karena Roy Suryo itu adalah pakar telematika begitu kan. Ya, mereka paham begitu kan. Nuansa-nuansa dugaan-dugaan yang kemudian terkait dengan adanya simpang siur ya, sirekap terus kemudian cloud-nya di KPU dan sebagainya begitu kan, terhubung kemana dan sebagainya itu sudah ketahuan mereka begitu kan. Bahkan hari ini ya KPU ogah buka-bukaan soal kontrak cloud service ya, server ya serekap dengan Alibaba. Mengapa? Ya takut ketahuan satu sisi begitu kan. Jangan-jangan selama ini mereka tidak tahu begitu kan ya terkait dengan sistem yang ada di KPU. Makanya sekarang wajar kalau ada orang yang menggaungkan hak angket untuk bergulir begitu kan ya. Sekarang kita memperjelas situasi KPU hari ini. Ya, segera ini diaudit secara forensik untuk menentukan apakah ada dugaan-dugaan di balik kita semua, data-data kita bagaimana begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ. Maka pada akhirnya orang-orang di luar sana banyak yang mengatakan wah ini ada apa ini? Wah ini ada apa ini ya ini. Kontrak dengan Alibaba adalah kontrak kemenangan 02. Emang Indonesia tidak punya server ya bergiga-giga. Maksudnya apa? Rakyat dianggap goblok, rezim yang goblok, tapi banyak yang mengikuti termasuk partai besar-besar. Ya, ini komentar dari netizen ya. Jadi ngeri banget ya komentar-komentar dari netizen karena sudah ketahuan mereka. Kenapa sejak awal itu ya KPU tidak menuturkan bahwa mereka adalah kontrak dengan Alibaba begitu. Kenapa sekarang kok baru mengakui begitu kan? Potensi enek angket begitu hasil pemilu batal, diskualifikasi paslon 02 atau ganti wakil. Pemilu ulang dengan paslon 02 ya dengan dua paslon 01 dan 03 atau dengan ya 02. Wakil baru ya menangkan dan mengadili Jokowi. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan. Bahwa kecurangan terang menderang TSM di situ begitu. Ini komentar netizen. Artinya apa? Melihat dengan hal-hal seperti ini, maka saya katakan sejak awal. Karena Roy Suryo itu adalah pakar telematika, lalu kemudian orang banyak meremehkan. Di satu sisi banyak orang yang tidak percaya, tapi pada kenyataannya sekarang masyarakat percaya dan bahkan ya dengan adanya seperti ini ya KPU sudah mengakui begitu kan. Lantas bagaimana dengan kita? Nah, ini sebuah sebuah yang tidak diduga begitu bahwa kenapa Roy Suryo begitu mengotot sekali bahwa servernya itu adalah Singapura dan Alibaba? Karena mereka tahu ya bisa melacak di situ begitu kan. ID addressnya saya juga mereka tahu begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang bisa melihat dan bisa menilai bangsa kita, masyarakat Indonesia semua terkait dengan adanya KPU ini begitu kan. Wow. Luar biasa ternyata begitu kan. Satu persatu sudah mulai mengakui ya. Satu persatu sudah mulai mengakui apakah ini ada dugaan-dugaan ya kecurangan menderang TSM dan sebagainya. Bisa saja begitu kan. Makanya masyarakat dimanapun kita berada begitu kan ya, kita harus mengungkit betul ya, harus menjaga betul, harus mengawal betul begitu kan ya terkait dengan adanya situasi politik sekarang ini yang kemudian tidak menentu di situ begitu kan. Sudah jelas mereka begitu kan. Bahkan Roy Suryo ya wajar kalau mereka katanya akan diperiksa begitu kan ya terkait dengan dugaan-dugaan hoax dan sebagainya. Ternyata mereka mulai ketakutan begitu. Ini KPU akui kontra Alibaba Cloud ya. Roy Suryo mengatakan indikasi awal terbongkarnya kebobrokan ya. Ini indikasi awal.
Pakar telematika Roy Suryo angkat bicara soal pengakuan Komisi Pemilihan Umum KPU terkait adanya menjalin kerjasama dengan raksasa teknologi asal Cina, Alibaba, kerjasama dengan Cina, Alibaba. Kerjasama ini dalam rangka pengadaan dan kontrak komputasi awan cloud untuk sistem informasi rekapitulasi Sirekap pemilu di 2024. Nah, sudah benar kan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, ini kan sudah benar apa yang diucapkan Roy Suryo di situ begitu kan. Terkait dengan Sirekap, kenapa Sirekap itu bisa berjalan sendiri? Kenapa Sirekap itu angkanya kok bertambah sendiri? Lantas bagaimana? Apakah ada yang mengoperasi terkait dengan adanya sistem itu begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya selama ini sudah tahu masyarakat Indonesia. Lantas bagaimana dengan kawal pemilu yang tiba-tiba mengatakan wah kemenangan dari seorang Prabowo di situ begitu kan? Kalau sudah sistemnya seperti ini kan lihat saja sistemnya di KPU begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kita perlu hati-hati betul begitu kan dalam situasi politik seperti ini. Saya yakin dan saya yakinnya di luar sana banyak masyarakat orang-orang pinter profesor yang sudah tahu terkait dengan situasi ini begitu. Tapi kita tunggu saja bagaimana nanti bantahan-bantahan itu begitu. Roy Suryo mengaku bersyukur akhirnya apa yang disampaikan beberapa waktu lalu terkait hal ini bisa diakui juga oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Kendati demikian, pengakuan ini diyakini bukan untuk terakhir kalinya. Dia pun menyayangkan mengapa KPU mengakui adanya kerjasama itu harus melalui sidang terlebih dahulu harus melalui sidang terlebih dahulu. Roy pun mengungkit pernyataan salah satu komisioner KPU ketika menyikapi isu ini dalam jumpa pers kepada awak media beberapa waktu lalu. Ada salah satu komisioner yang cewek itu inisial BE waktu itu kan bilang, meyakinkan kami jamin data-data tidak ada yang disimpan di luar negeri. Tapi begitu mau sesi tanya jawab bubar mereka, hilang semua katanya begitu kan. Jelas begitu kan. Artinya apa? Dengan adanya seperti ini kan sudah ketahuan mereka. Kenapa dari awal sejak awal ditutup-tutupi begitu kan terkait dengan adanya server ini begitu. Maka banyak muncul narasi sana sini begitu. Ketika diadili mereka, dia baru mengakui begitu kan terkait dengan adanya Sirekap. Artinya apa? Artinya selama ini apakah berbohong semua terkait dengan situasi politik yang kemudian seolah-olah begitu kan seolah-olah ada dugaan secara sistematis begitu kan terkait dengan kecurangan-kecurangan yang ada. Jadi masyarakat bisa melihat sekarang bisa menilai bagaimana konteks KPU ini yang awalnya diklaim bahwa data-data akan tidak ada di luar negeri, data-data aman dan sebagainya begitu kan. Jangan-jangan komisionernya tidak paham terkait dengan sistem yang ada di KPU. Jadi kita lihat sajalah begitu kan ke depan bagaimana nanti begitu kan pasti kalang kabut mereka untuk memberikan klarifikasi. Ini sebelumnya, Komisi Informasi Pusat KIP penyidikan sengketa informasi yang dimohonkan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional yakin dalam persidangan terungkap bahwa pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum KPU ternyata bekerja sama dengan Alibaba. Mulainya Majelis Komisioner MK KIP Arya Sandiyuda yang menanyakan langsung kepada Lukman Hakim dari perwakilan KPU. Apakah benar perihal kontrak kerja sama dengan Alibaba? Dalam persidangan Lukman membenarkan kerjasama itu berkaitan dengan cloud Sirekap. Benar KPU memiliki kerjasama dengan Alibaba? Tanya majelis. Iya kata Lukman. Wow. Sudah jelas mereka begitu kan apakah mereka juga ada dugaan-dugaan secara sistematis begitu kan dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Biarlah masyarakat yang bisa menilai dan tindak lanjut ke depan bagaimana begitu kan. Jangan sampai ini berhenti di sekarang untuk melihat bagaimana Sirekap yang benar-benar apakah mereka data-data kita murni begitu tidak digunakan, disalahgunakan atau memang ada nuansa-nuansa yang bersifat politis begitu. Maka kita kawal tetap kita kawal benar-benar kawal pemilu ini, jangan-jangan ada nuansa-nuansa yang tidak diinginkan oleh kita. Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.